Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media. Program Mimbar Akademik kembali hadir menemani Anda bersama saya, Silvi Nuriana. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas seputar bagaimana sih prospek dari program studi pendidikan dan bahasa Arab itu. Dan sebelumnya sebagai informasi juga pemirsa bahwasanya dunia kerja saat ini sudah bisa dibilang ya memiliki cakupan yang luas daripada sebelumnya. Hal ini dikarenakan iptek ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menghasilkan ide mengenai pekerjaan di masa depan, khususnya di dalam bidang pendidikan dan bahasa Arab. Dan sudah hadir di sebelah saya Ketua Program Studi Pendidikan dan Bahasa Arab yang Kediri, Bapak Rifai. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa ya. Semoga sehat selalu. Ya mungkin bisa disapa dulu pemirsa Kakak Media yang ada di rumah Bapak ya. Oke baik, terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Rifai, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Alhamdulillah hari ini bisa membersamai para pemirsa sekalian dalam bincang-bincang mengenai prospek dunia kerja bidang pendidikan bahasa Arab di waktu-waktu yang akan datang. Oke, baik. Tadi sudah saya sampaikan Pak ya, sudah saya spill bahwasanya apa sih prospek kerja dari prodi pendidikan dan bahasa Arab gitu ya Pak ya. Nah, menurut panjenengan Pak, bagaimana terkait planning kedepannya terutama bagi mahasiswa yang Kediri di jurusan tadi pendidikan dan bahasa Arab Bapak? Gimana planning untuk kedepannya seperti itu? Oke, baik. Para pemirsa yang budiman, jadi begini, planning dari program pendidikan bahasa Arab di sini sudah kita setting ya, kurikulum dari program pendidikan bahasa Arab itu yang pertama adalah ada tiga sebenarnya, ada tiga. Yang pertama itu bahwasanya mahasiswa itu nanti akan di samping pembelajaran bahasa Arab secara umum untuk keilmuan, ya, yang pertama. Kemudian jadi di samping yang secara umum untuk bahasa Arab secara keilmuan, tapi ada spesifikasi khusus. Ya, jadi mereka dibekali keterampilan yang spesifik untuk dunia kerja. Yang pertama bahasa Arab yang berkaitan dengan teknologi, ya. Jadi misalnya bahasa Arab berkaitan dengan multimedia, ya. Misalnya bagaimana pembelajaran bahasa Arab dengan animasi, bagaimana belajar bahasa Arab online, bagaimana bahasa Arab dengan media-media elektronik yang lainnya, baik yang elektronik yang offline maupun yang online. Jadi yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasa Arab yang berkaitan dengan masyru'ah atau KWU, jadi kewirausahaan. Jadi mereka itu nanti disuruh memilih sebelum, ketika di mahasiswa awal itu mereka dikasih mata kuliah namanya TAM, jadi Tadris Lughah Arabiyah Al-Mukatsafah. Setelah itu mereka disuruh memilih. Memilih yang pertama tadi, memilih jurusan yang berkaitan dengan teknologi, media. Atau yang kedua berkaitan dengan kewirausahaan. Kewirausahaan ini misalnya seperti bahasa Arab dengan membuka kursusan bahasa Arab, atau menjadi trainer bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, yang bahasa Arab berkaitannya dengan terjemah atau translator. Ya, menjadi penterjemah. Jadi ini mereka kita persiapkan. Jadi ini adalah sesuai dengan bakat dan minat mereka. Mereka memilih kira-kira apa yang diminati dari ketiga tersebut. Apakah mereka yang berkaitan dengan media,
atau yang berkaitan dengan kewirausahaan, Iya. atau dengan translator tadi. Oke. Translator bisa guide apa gitu. Iya, misalnya. tour guide gitu ya Pak ya. Ya, itu. Oke, karena kan mungkin saat ini sudah apa ya, stigma di masyarakat kalau pendidikan bahasa Arab itu kan pasti jadi guru gitu kan. Tidak, ya ternyata tidak ya pemirsa, bahwasanya di program studi pendidikan dan bahasa Arab ini nantinya juga akan menjadi yang pertama adalah di bidang apa tadi Pak? Media ya? Ya, media. Kewirausahaan. Yang Kemudian ketiga yang adalah ketiga adalah translator. ya, translator, atau kalau dalam bahasa itu disebutkan al-lugha al-arabiyyah li aghradin khas namanya. Oh gitu ya. Li aghradin khas itu jadi di sana untuk guide, untuk mutarjim, untuk pembelajaran bahasa Arab, untuk haji. Oke, ada sendiri Pak ya? Ada sendiri. Ada pembelajaran bahasa Arab untuk TKW. Oh, beda-beda ya. Ya, itu namanya, makanya di sana tadi disebut dengan al-lugha, ta'limul lugha al-arabiyyah li aghradin khas tadi. Jadi yang pertama adalah bahasa Arab untuk haji, bahasa Arab untuk para pekerja migran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Arab untuk translator tadi, penterjemah, bersumpah misalnya. Ya, kemudian ada bahasa Arab al-lugha al-arabiyyah lisiyahah. Lisiyahah itu artinya untuk guide untuk tour. Ya, tour guide ya, di pariwisata seperti itu ya. Pariwisata. Jadi memang ya pemirsa, dunia pendidikan dan bahasa Arab ini sebenarnya sangat luas sekali. Dan pembahasan di segmen pertama ini sudah cukup luar biasa dan sangat menarik, dan perlu kita gali lagi dari segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, masih di program Mimbar Akademik bersama saya Silvi Nuryana, dan juga narasumber hebat kita pada hari ini ada Bapak Rifai, Ketua Program Studi Pendidikan dan Bahasa Arab. Ya Bapak, ya tadi sudah dijelaskan sama beliau pemirsa bahwasanya ternyata pendidikan bahasa Arab itu tidak hanya di sekolah saja, di pendidikan saja, tapi ada di media, kewirausahaan, dan juga di GET-nya. Nah sekarang Bapak bagaimana sih untuk prospek kerjanya gitu? Di mana aja peletakan alumni-alumni atau jebolan dari pendidikan bahasa Arab ini, Bapak? Oke, baik, terima kasih, pertanyaan sangat baik sekali. Jadi begini, alhamdulillah kita ini hidup di Indonesia yang notabene merupakan penduduk umat Islam yang terbesar di dunia. Iya, alhamdulillah. Ini merupakan cakupan yang sangat baik sekali untuk program studi bahasa Arab, bahwasanya umat Islam di sini mereka itu ketika ingin mendalami agama, maka di sana diperlukan bahasa Arab. Makanya ada beberapa ulama mengatakan, baik itu Imam Syafi'i, Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan ta'allam al-lugha al-arabiyyah li'annaha amrun min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agamamu. Maka mereka yang memeluk agama Islam, mereka harus memahami agamanya, dan juga Al-Quran dan Al-Hadis itu merupakan sumber-sumber syariat Islam dengan menggunakan bahasa Arab. Maka barang siapa yang ingin memahami agama, ingin ta'amuk dalam beragama, maka dia juga harus belajar bahasa Arab dengan baik. Maka itu orang alumni belajar bahasa Arab itu medan kerjanya sangat luas sekali. Sangat luas sekali, baik itu yang berkaitan dengan keagamaan, yang kedua berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini di sekolah-sekolah itu sangat terbuka lebar kesempatan kerja bagi alumni pendidikan bahasa Arab kita. Tinggal mereka silakan untuk bersaing. Betul. Silakan mereka untuk memperdalam keilmuan, untuk memperkaya keilmuan, ditambah dengan skill-skill yang bisa mendampingi keilmuan tersebut. Jadi saya kira nanti tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya. Jadi dunia kerja itu sungguh sangat terbuka luas ya di hadapan kita, tinggal kita mau mengambilnya atau tidak ya. Itu kemudian di samping untuk pembelajaran pendalaman agama tadi, yang kedua di dunia pendidikan tadi. Jadi bisa menjadi guru ya. Jadi guru di sekolah-sekolah, khususnya di bawah naungan Kementerian Agama.
Di madrasah, Pak ya? Iya, di madrasah, baik itu di MI ya atau di sekolah-sekolah di Kemendiknas yang memberikan mata pelajaran bahasa Arab ya. Di sana misalnya ada SDI ya, ada SMPI, itu juga ada. Kemudian SMA juga ada jurusan bahasa. Ya, mereka ada bahasa wajib dan ada yang pilihan. Di antaranya pilihan-pilihan itu adalah bahasa Arab. Nah, saya kira mereka juga bisa, bahkan di SMK, di SMK ada penelitian kemarin itu, di SMK di Jombang itu mewajibkan semua siswa belajar bahasa Arab di jam ke-0 pagi semua. Sebelum mata pelajaran mereka diajari bahasa Arab semua. Nah, namanya itu Nafira, ada kelas Nafira. Jadi nggak tahu singkatannya kemarin apa, Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah Al-Mukassafah, itu disingkat dengan Nafira kemarin itu. Jadi tergantung para alumni memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Di samping ada tadi itu yang sudah saya sebutkan, ada peluang-peluang kerja selain di bidang keagamaan dan selain di bidang kependidikan. Saya kira sangat luas sekali dan sangat diuntungkan bahwa negara Indonesia ini adalah umat muslim terbanyak, maka dari itu kesempatan pendidikan bahasa Arab itu sangat luas sekali. Betul, apalagi kalau di kewirausahaan tadi mungkin bisa dibuka untuk kursusan, Pak ya. Ya, kursus kita gitu. Juga bekerja sama dengan tempat kursus-kursus yang ada di Pare. Itu sudah ada MOU ya, beberapa tempat kursus di Pare itu untuk bekerja sama baik dalam di bidang tenaga pengajarnya ataupun untuk penelitiannya, ataupun kita memberikan sponsor ya untuk mereka supaya belajar di kursus-kursus di Pare. Jadi mereka juga berkesempatan banyak sekali untuk membuka kursusan juga. Ini sudah banyak juga teman-teman dari PPA itu yang membuka kursusan di bidang bahasa Arab. Oke, apalagi sudah ada MOU-nya tadi ya Pak ya. Jadi kemungkinan besar teman-teman dari program studi pendidikan dan bahasa Arab bisa untuk terjun langsung untuk memberikan informasi di kursusan tersebut gitu. Kalau itu Pak, kalau dari Silvi kepo yang itu yang di medianya. Kalau di media itu gimana nanti untuk prospeknya Pak? Untuk di media, jadi ini membuat ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, membuat alat peraga. Jadi membuat alat peraga pembelajaran bahasa Arab. Jadi seperti membuat seperti animasi-animasi, kemudian di sana bahasa Arab, kartun bahasa Arab misalnya gitu ya. Membuat kartun berbahasa Arab, kemudian membuat film-film, kemudian membuat masrohiyah. Masrohiyah itu seperti sandiwara bahasa Arab, kemudian jadi seperti drama, animasi, metode media pembelajaran media pembelajaran. Betul. Media pembelajaran. Karena mungkin saat ini banyak sekali kartun-kartun yang bahasa Indonesia, bahasa Malaysia mungkin bahasa Inggris, tapi yang bahasa Arab ini masih sedikit gitu. Inilah merupakan peluang bagi teman-teman di PBA atau pendidikan bahasa Arab seperti itu. Baik, Pak Rifai, kalau boleh tahu nih ya, perbedaan apa sih yang signifikan antara dunia kerja di masa sekarang sama di masa dulu di dalam kacamata program studi PBA? Oke ya. Kalau program studi bahasa, orang belajar bahasa Arab dulu itu ya. Zaman dulu. Itu yang pertama adalah untuk mendalami agama yang pertama. Kemudian yang kedua untuk keguruan. Jadi cuman ini aja, kalau nggak belajar ngaji kitab ya untuk menjadi guru bahasa Arab. Ini kalau tempo dulu. Tapi dengan dunia yang berkembang cepat saat ini, jadi sudah lintas apapun ya, lintas waktu, jadi lintas tempat. Jadi dunia bahasa Arab kita sudah menempuh dengan berbagai usaha, misalnya bisa dunia kerjanya bisa dikembangkan seperti tadi itu, media ataupun penterjemah ataupun memanfaatkan media-media online yang lainnya. Saya kira cakupannya lebih luas, tidak hanya untuk belajar agama dan menjadi guru saja,
tapi sudah menjadi yang lainnya. Saya kira sungguh luas sekali. Banyak di antara saya itu ketika di bahasa Arab yang di waktu-waktu yang lalu itu sudah pernah misalnya orang menterjemah sertifikat ya, kemudian menterjemah ijazah orang-orang mereka yang keluar negeri, kemudian disuruh menterjemah dokumen-dokumen penting yang akan dibawa ke luar negeri. Nah itu minta bantuan ke lembaga kita. Jadi itu sudah banyak itu. Jadi itu saya kira merupakan peluang yang sangat penting dan itu sudah banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, betul. Ternyata itu ya Pak ya, sangat luar biasa. Saya juga baru mengerti ini Pak, kalau dokumen-dokumen itu yang menerjemahkan adalah teman-teman dari itu ya, jeblos dari BBA juga seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan sama Pak Rifai juga bahwasanya untuk prospek kerjanya sekarang sama dahulu tuh berbeda sekali ya pemirsa, semakin luas Pak ya. Nah ini bagaimana nih dari para mahasiswa, bagaimana solusinya atau hal-hal apa yang harus disiapkan mahasiswa dalam menghadapi hal ini Pak? Ya, jadi satu-satunya kunci itu mereka harus juhud fit ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Harus ada usaha keras ya, belajar dengan tekun apa yang mereka akan mereka tuju. Mereka misalnya mengambil media misalnya, mereka harus betul-betul memahami dan mendalami apa yang dibutuhkan bahasa-bahasa dalam media itu. Ya, itu harus mereka. Kalau bahasa secara umum insya Allah para mahasiswa misalnya seperti membaca kitab itu sudah biasa. Kemudian menulis bahasa Arab itu sudah biasa. Jadi maharatul qiraah wa maharatul kitabah, maharatul kalam, maharatul istima'. Saya kira mereka itu sudah makanan sehari-hari. Betul. Untuk di prodi PBA. Tapi dalam penjurusan tertentu ini mereka harus lebih konsentrasi, lebih fokus, mendalami apa yang mereka ambil dari spesifikasi. Jadi di dalam program studi PBA itu ada penjurusan lagi nanti. Ya, misalnya jadi mutarjim. Ya, mutarjim mereka harus memperbanyak kosakata yang berkaitan dengan dokumen misalnya. Itu bahasa Arabnya kan beda dengan bahasa kitab. Oh iya. Bahasanya beda. Bahasanya sudah beda. Iya, sudah beda. Jadi kemudian bahasa Arab dokumen dengan bahasa Arab media itu juga sudah beda. Jadi bahasa Arab misalnya untuk kedokteran dengan bahasa Arab ta'limul lughah al-arab itu beda. Istilah sekarang aja di penelitian. Di penelitian itu bahasanya banyak yang berbeda dengan bahasa kalam. Itu sudah berbeda. Jadi maka itu mereka harus lebih ta'amuk, lebih banyak membaca sesuai dengan jurusan apa yang mereka ambil. Ya pastinya sama dengan apa namanya bahasa Indonesia Pak ya. Bahasa Indonesia di tulisan sama di media juga beda gitu, tergantung konteksnya. Ya, tergantung konteksnya. Baik. Dan pesannya Pak Rifai adalah jadilah ahli dalam bidangmu pemirsa ya. Jadi apalagi bagi teman-teman mahasiswa yang di PBA dan carilah dirimu sendiri gitu. Mana jalan yang kamu tuju gitu Pak ya, di kewirausahaan, di media ataupun di mana Pak tadi Pak? Di media, di kewirausahaan sama di gate-nya. Di gate-nya seperti itu. Mana yang harus dituju ditentukan mulai dari sekarang. Jadilah ahli dalam bidangmu seperti itu. Oke, Pak tadi kita sudah membahas mengenai prospek kerjanya. Sekarang kita mau mengulik nih dari PBA di IAIN Kediri. Kira-kira fasilitas apa saja sih yang disediakan dari pihak kampus kepada para mahasiswa di prodi PBA ini, Pak? Oke. Kalau fasilitas yang ada di kampus ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Jadi misalnya tempat SAC, ya, Self Access Center. Jadi di sana ada beberapa alat peraga, juga ada beberapa buku yang khusus bahasa Arab yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kemudian ada lab micro teaching, ya. Kemudian lab micro teaching itu mereka untuk berlatih mengajar. Nah, jadi ruangan khusus untuk latihan sebagai guru. Nah, mereka jadi berbicara sendiri, ya, di hadapan teman-temannya, belajar mengajar teman-temannya. Itu ada labnya. Kemudian ada lab bahasa. Ya, jadi mereka bisa menggunakan lab bahasa biasanya digunakan untuk maharatul istima'. Jadi untuk
listening lah kalau bahasa Inggris itu. Yeah. Jadi maharatul istima' mereka bagaimana mendengarkan dari penutur asli ya, dari an-natiq al-asli min biladil lughah al-arabiyah. Jadi penutur aslinya jadi dengan menggunakan lab bahasa, dan itu setiap minggu kita laksanakan. Okay. Kemudian ada fasilitas kelas khusus bagi mahasiswa baru. Misalnya ada namanya tadris Arabiyah Mukatsafah namanya. Jadi mereka yang belum bisa bahasa Arab sama sekali, jangan khawatir kalau ingin masuk PBA. Itu mereka akan di training khusus dalam waktu tertentu supaya nanti mereka bisa bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Arab, bisa membaca Arab, bisa menulis Arab. Mereka ada training khusus selama 6 bulan yang namanya TAM. TAM itu Tadris Arabiyah Mukatsafah namanya. Jadi itu 8 SKS. Meskipun pelaksanaannya kurang lebih 10 atau 12 SKS ya, tapi meski tertulis di sana 8, jadi waktunya lebih banyak dan ditangani oleh dosen-dosen khusus. Ya, dosen-dosen khusus yang untuk menangani mahasiswa baru. Jadi tidak usah khawatir kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak usah takut daftar ke bahasa Arab, karena nanti akan di training secara khusus ketika menjadi mahasiswa baru. Iya, karena tadi saya juga sempat berpikir Pak, bahwasanya sepertinya bahasa Arab ini lumayan cukup berat seperti itu. Bagaimana nasibnya bagi teman-teman yang mungkin salah jurusan atau mungkin rezekinya di situ gitu, belum pernah sama sekali mendengarkan bahasa Arab seperti itu. Ternyata ada fasilitasnya sendiri Pak ya. Ada fasilitas khusus. Jadi gini, bahasa Arab itu sebenarnya nggak sulit sih. Gimana? Nggak sulit. Gimana Pak tipsnya? Bahasa Arab itu enak ya. Jadi kadang-kadang mereka itu kalau sebelum belajar bahasa Arab mereka diajak menyanyi bahasa Arab, diajak tebak-tebakan pakai bahasa Arab dengan permainan namanya. Jadi di sana ada al-lu'bah al-lughah al-arabiyah. Jadi permainan-permainan bahasa itu yang menjadikan metodologinya ya. Metodologi pembelajaran bahasa Arab menarik. Ya. Mereka menjadi senang, mereka tidak takut belajar bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab itu di samping bahasa keilmuan adalah bahasa yang menyenangkan. Gitu ya, tidak hanya untuk orang belajar bahasa Arab dikira itu ngaji terus. saya biasanya ngaji. Amin gitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya itu. Iya. Bahasa Arab itu ada al-lughah al-ittisaliyah, bahasa yang komunikatif ya. Untuk bicara sehari-hari ya, untuk berkomunikasi dengan cara dengan cara yang menyenangkan. Ya, misalnya dengan permainan, dengan menyanyi dan sebagainya. Saya kira itu. Bisa dibayangkan Pak ya, nanti kalau sudah berumah tangga, bertengkarannya pakai bahasa Arab gitu. Tetangganya langsung amin. Bercandanya gitu. pakai bahasa Arab. Nanti kalau bertengkar bahasa Arab, nanti tetangganya nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti. Bilang amin aja gitu ya. Oke, baik Bapak. Pembahasan yang cukup luar biasa di segmen kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dengan pembahasan yang menarik juga tentunya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, masih di program Mimbar Akademik bersama saya Silvi Nuryana. Tadi sudah kita bahas ya mengenai prospek kerja dari Prodi Pendidikan dan Bahasa Arab. Dan masih bersama narasumber hebat kita pada hari ini ya, tentunya ada Pak Rifai. Ya Pak, tadi sudah kita spill ya, sudah kita bahas juga mengenai prospek kerjanya. Dan ini Pak, di segmen kali ini kita akan membahas apa saja sih yang harus dipersiapkan mahasiswa terhadap peluang kerja tersebut gitu. Apa saja yang harus disiapkan? Ya. Baik, yang pertama persiapan yang diperlukan itu ya, yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah kesiapan mental. Yang pertama. Penting sekali itu Pak. Jadi mental ini harus betul-betul disiapkan bahwa di luar itu banyak peluang kerja yang sedang menunggu kita. Maka itu masuk ke langkah yang kedua, persiapkan diri. Ya. Persiapkan diri dengan baik-baik. Perbekali ya diri dengan ilmu yang cukup ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita semua punya ya. Maka dari itu saya anjurkan ya, biasanya kalau ambil prodi bahasa Arab itu biasanya sambil mondok. Nah, karena di pondok itu ilmu bahasa Arab sangat banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga,
Ya, Mas, ini harus proaktif. Ya, proaktif untuk menjemput dunia kerja. Kita tidak bisa menunggu pekerjaan menghampiri kita. Kita harus selalu proaktif dan kreatif ya. Kemudian ini yang perlu yang keempat ini. Jadi orang itu tidak hanya cukup berbekal ijazah kuliah saja. Kita harus mempersiapkan keterampilan-keterampilan tadi itu. Jadi tidak hanya berbekal ilmu dari kuliah saja, tapi juga ilmu-ilmu kewirausahaan khususnya yang berkaitan dengan PBA tadi itu harus dipersiapkan, dimatangkan dengan baik supaya nanti begitu lulus kita sudah siap untuk bekerja. Iya, berarti yang harus disiapkan yang pertama adalah mental kita terlebih dahulu ya. Pertama adalah diri pribadi dulu ya. Ketika mental sudah siap, diri kita sudah siap, selanjutnya adalah kita menjemput bola, menjemput kesempatan ya pemirsa. Setelah itu, setelah kita menjemput bola, kemudian keterampilan juga kita asah. Selain pendidikan akademik, nah ini dia, dan akademiknya juga harus diasah Pak ya. Iya betul. Betul banget. Dan itu Pak, bagaimana sih cara agar mahasiswa bisa mengetahui potensi ataupun pekerjaan apa ya yang cocok buat saya gitu kan, biasanya teman-teman masih bingung gitu. Itu bagaimana Pak? Yang pertama begini, apa kesukaan atau potensi bakat ya, kecenderungan diri seseorang. Saya itu punya bakat di bidang apa. Kemudian itu orang kan sudah tahu, baru kalau sudah tahu apa potensinya, apa bakatnya, apa hobinya, ya apa kemampuannya, baru kemudian diasah. Kemudian yang kedua ini juga penting ini. Kira-kira milieu ya. Kira-kira dia itu punya channel di mana? Nah, relasi. Betul. Ya. Relasi itu penting sekali. Orang itu kadang-kadang sudah pinter, sudah punya keterampilan banyak, tapi tidak punya relasi. Akhirnya dia tidak bisa mau dikembangkan di mana keahliannya itu. Maka kalau punya relasi ini juga penting. Makanya Rasulullah itu menganjurkan untuk menyambung silaturahim itu sebenarnya itu. Dan juga Rasulullah itu menganjurkan supaya menyambung tali silaturahim dengan teman-teman orang tua kita. Orang tua itu kan sudah matang usianya. Jadi sudah punya ini. Ya barangkali yang punya pejabat teman-temannya bapaknya kan pejabat cuma jalannya silaturahim itu termasuk birrul walidain. Termasuk birrul walidain. Padahal di sana isinya nanti kan ujung-ujungnya kan relasi juga Pak ya. Ya. Jadi itu relasi itu penting sekali. Jadi potensi kemudian relasi. Itu sangat penting sekali. Ya, dua hal ini merupakan saling berhubungan Pak ya. Saling berhubungan. Ya, potensi atau kemampuan diri dan juga relasi. Ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan sebelum kita terjun di dunia kerja seperti itu. Apalagi di dalam dunia kuliah ya pemirsa, bahwasanya teman-teman mahasiswa tentunya masih banyak banget untuk teman-teman yang dijumpai di dalam dunia perkuliahan. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, berdoa dan riyadhah. Betul. Ini harus banyak berdoa dan banyak riyadhah. Iya, doa ampuhnya gitu Pak ya. Baik. Pak, tapi kalau seumpama ada teman-teman yang bertanya, Pak saya itu masih belum ada relasi, belum bisa belum punya pengalaman pekerjaan, bagaimana saya mempersiapkan diri untuk terjun di dalam dunia pekerjaan seperti itu? Nah, maka dari itu ini juga tidak lepas dari yang tadi, siapkan mental ya, jangan terlalu rendah diri. PD saja bahwa kita itu mempunyai potensi, ya, bahwa semua orang berhak menjadi orang sukses. Betul. Nah, semua punya kesempatan sukses itu yang dulu. Kemudian yang terakhir yang perlu disiapkan yaitu keilmuan dan proaktif menjemput pekerjaan. Betul. Dari Prodi PBA sendiri ada pelatihan atau seperti apa Pak sebelum mungkin diterjunkan di dalam masyarakat seperti itu? Ya, di sana ada magang ya. Di Prodi PBA itu menyiapkan waktu untuk magang ya kurang lebih 2 bulan ya. Selama kuliah di PBA itu ada waktu untuk magang. Jadi ada magang 1, magang 2, magang 3. Kalau magang 1 bulan, 2 minggu, magang 2-nya 1 bulan, magang 3-nya 2 bulan. Berarti totalnya 3 bulan 2 minggu gitu iya, kan? Ada magang.
Oke, berarti harus dibekali terlebih dahulu sebelum diterjunkan gitu Pak ya? Iya. Sangat kompleks sekali. Oke, baik pemirsa, pembahasan yang sangat luar biasa pada segmen kali ini akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di program Mimbar Akademik. Baik pemirsa, masih bersama Sylvia di program Mimbar Akademik dan kita sudah memasuki segmen terakhir. Dan saatnya kita dengarkan bersama apa sih pesan-pesan atau harapan dari Pak Rifai khususnya kepada teman-teman semuanya di program studi pendidikan dan bahasa Arab. Semoga Bapak. Ya, baik pemirsa sekalian. Jadi kita jangan takut untuk belajar bahasa Arab ya. Bahwa bahasa Arab itu menyenangkan, bahasa Arab itu mudah, dan bahasa Arab itu sangat penting sekali karena itu merupakan bagian dari agama kita. Al-Quran, hadis, sholat itu semuanya pakai bahasa Arab. Itu merupakan kebutuhan sehari-hari. Betul Ya. gitu ya. Jadi itu makanya sangat penting sekali, maka itu jangan takut untuk masuk pendidikan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu sangat penting sekali untuk kehidupan sehari-hari seperti makanan sehari-hari. Iya, baik. Dan dari penjelasan Pak Rifai tadi, pemirsa bisa disimpulkan bersama ya bahwasanya pendidikan bahasa Arab itu adalah sangat penting ya Bapak ya. Oke. Dan ternyata pendidikan bahasa Arab tidak hanya di sekolah saja, di madrasah, di pondok pesantren, tapi sangat luas. Bisa juga di media, di kewirausahaan ataupun di tujuan-tujuan khusus seperti di tour guide, kemudian di ibadah haji dan juga TKI gitu Pak ya, dan sebagainya seperti itu. Dan diucapkan terima kasih kepada Bapak Rifai nggih yang telah berkenan sama-sama sharing informasi kepada kita semuanya. Semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, cukup sekian untuk pertemuan kita di program Mimbar Akademik. Saya Sylvie Nuriana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.